Kalau memang tidak ada, baik kita akan langsung masuk pada narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Rian Nugroho. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Pendeta dan Bapak Ibu semuanya. Saya terharu dengan apa yang dikerjakan Pak Pendeta di Jawa Timur dan Ibu Pendeta di Karo, karena ini luar biasa. Teman-teman semuanya, nama saya Rian Nugroho, saya anggota GKI baru. Saya juga bekerja di Martiko, dan saya juga sekarang membantu sebagai tim pakar di Satgas COVID-19. Saya juga wakil ketua Lembaga Kajian Nawacita. Jadi kalau boleh, mumpung saya belum lupa, kalau boleh Bapak Ibu Pendeta yang di Jawa Timur dan Ibu Pendeta Rosmala yang di Karo, kalau boleh dibuatkanlah 1 atau 2 halaman semacam abstrak summary yang dikerjakan. Saya coba omongan dengan teman-teman di Nawacita, karena ini luar biasa. Kalau boleh nanti menjadi percontohan di tempat masing-masing, karena hari ini saya juga sedang buat percontohan di Solo, di namanya Desa Kemuning, di mana satu desa itu kita jadikan satu desa wisata, tapi nanti yang itu bebas COVID, kita eksperimen. Nanti rencana mungkin bulan Desember atau Januari Pak Jokowi akan buat ke situ, eksperimen kita. Dan saya kira kalau kita berhasil di 2 tadi, kita akan jadikan itu eksperimen nasional nanti, janji percontohan. Ini adalah bentuk sumbangan kita kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share saya punya materi. Jadi food always in the house ini saya sangat tersentuh sekali ini, karena memang saya kira seperti cerita Musa ya, Tuhan itu datang ke dunia juga untuk memberikan makanan. Ini kan roti mana kan? Jadi waktu Yesus pun itu pada susah itu ngasih makan. Saya kira tugas kita gereja ya, pada susah kita cari kasih makan semua orang. Sehingga ini prinsip kekristenan betul-betul jalan, dan ini barangkali justru menjadi waktu bagi kita untuk bekerja, untuk membantu. Gimana dengan kalau nggak salah 5 roti dan 2 ikan kita bisa makan, untuk Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan di setiap saat pun Tuhan memberi makan kepada semua sahabatnya, dan ini adalah supper. Yang bahkan waktu setelah kebangkitannya ketemu dengan Petrus, maka pertama kali yang diomongkan makanan. Saya kira sangat nyata sampai di doa Bapa kami itu masalah berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu sangat penting, karena kita sangat diingatkan bahwa yang namanya sukacita bukan cuma rohani, tapi jasmani juga. Tanpa jasmani, rohani nggak akan bergerak kemana-mana. Dan memang COVID itu luar biasa. Saya mempunyai rumus yang ini sedang dikembangkan. Jadi untuk menghentikan persebaran COVID, maka satu-satunya solusi adalah tidak bergerak. Tapi kalau nggak bergerak, tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, tidak ada uang. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Kami terus terang mengalami konflik yang keras dengan teman-teman di sektor perekonomian. Karena mereka memaksa membuka perekonomian, sementara teori untuk menghentikan COVID tidak bisa untuk melakukan pergerakan. Bahkan pergerakan dengan 3M itu masih cukup mencemaskan, yaitu masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini betul-betul membuat kita berpikir keras bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena sejak awal kita menangani COVID sudah salah. Jadi kita di tengah-tengah kesalahan, dan jadi masalah juga. Kebetulan salah satu anggota kita, maksudnya anggota gereja ya, itu juga bikin masalah besar itu, yang namanya Dr. Terawan itu. Begitu banyak dia buat kebijakannya blunder semuanya, celaka semuanya, dan itu betul-betul memalukan karena dia bagian dari kita gitu loh. He doesn't have any empathy. Nah, ini jadi berat juga bagi kita. Jadi mungkin kita salah satu cara untuk membayar hutangnya Pak Terawan itu adalah kita juga sebagai badan kerja keras. Jadi memang inti masalah adalah rantai suplai bahan pangan terkendala karena pembatasan pergerakan. Tadi Ibu Pendeta sangat betul. Tambah menurunnya suplai, karena petani nggak mau tanam. Pada waktu petani nggak bisa tanam, nggak ada barang.
dan akhirnya harganya melejit. Ketika harga melejit, perkotaan akan suffer. Bukan perkotaan, sesama desa pun suffer. Harga tingkat petani jatuh karena pengambilan produk menurun, nggak ada yang ngambil lagi. Membusukkan bahan pertanian di mana-mana habis karena tidak ada pergerakan, karena nggak tahu bagaimana bergerak. Kemudian pembiayaan usaha remuk juga karena pendapatan untuk modal itu anjlok. Karena biaya konsumsi naik, belum lagi biaya operasional juga naik. Kredit juga naik biayanya dan naiknya harga sarana produksi pertanian. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan mengajar pabrik polosi. Jadi begini ceritanya ya. Jadi pabrik polosi itu ada 4 level. Masih. Pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kebijakan publik di level 0 itu nggak ada kebijakan. Jadi SOP saja. Level 1 adalah kebijakan strategis, pendidikan, pertanian, kesehatan. Level 3, kebijakan dalam kondisi krisis. Krisis keuangan, kemudian krisis macam-macam lah. Tapi pada level 4, tadi 0, 1, 2, ya, 1, 0 itu ada SOP, 2 strategis, level 2 krisis. Level 3 itu kebijakan yang masalahnya itu pandemik. Dan kolateral pandemik itu. Level 5 baru kebijakan yang masalahnya itu ekstinksi atau pemusnahan. Nah, kita itu pada kondisi di mana masalah kebijakan levelnya 3, tapi kebijakannya level 1 bahkan 0. Nggak kena sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan di pemerintah pusat pun itu sakit perut betul kita. Sakit perutnya nggak bisa mikir betul. Makanya tadi saya bilang dengan nggak enak tadi. You don't have any smart government. We don't have any smart people out there, up there. Bahkan kita juga punya anggota Pak Luhut juga nggak begitu keren juga eksekusinya. Jadi betul-betul nggak bisa kemana-mana. Ketika orang, terus bagaimana kami bingung? Jangan khawatir. Pemerintah juga bingung sekali. Bingung betul. Kenapa? Karena level berpikirnya nggak nyampe. Kita harus naik pesawat terbang, tetapi SIM-nya SIM C. So, untuk itu bagaimana kita melakukan terobosan? Karena nggak cukup lagi kita aja kesal atau galau, tapi bagaimana kita breakthrough kan. Bapak Ibu semuanya, ini yang saya pikirkan baru level pertanian, belum level yang lain-lain, karena untuk yang namanya kelautan, perikanan saya belum tahu betul, karena mereka lebih berat ketimbang kita. Nah, untuk pertanian, memang ada data BPS ya, tenaga kerja pertanian justru turun 4,8%, produksinya nyusut 6, ini nggak masalah, 6,6%. Impor pun turun karena di sana pun mereka nggak mau tanam juga. Nah, kalau impor turun, harganya kan naik. Dan terus terang Bapak Ibu semuanya, kita itu bawang putih nggak punya. Jadi apabila seminggu kita nggak impor bawang putih, itu orang se-Indonesia teriak, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, karena kita nggak punya bawang putih. Saya pernah cerita sama Pak Ganjar, pernah cerita sama saya, kebetulan Pak Ganjar kawan kuliah saya. Mas, tolong beritahukan kepada itu Jakarta, tekan lagi, karena sudah seminggu, waktu itu bawang putih nggak masuk ke Indonesia. Dan yang terjadi adalah kolaps. Kita bisa bayangkan kalau kita masak nggak ada bawang putih, itu luar biasa kacau balau itu. Karena kita nggak bisa mengandalkan vetsin saja. Nanti kita jadi punya keluarga micin nanti. Udah anak-anak micin, keluarga micin, nah celaka. Nanti kita punya negara micin nanti. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah dengan berkurangnya pasokan dalam negeri dan dari impor, kekurangan pangan dan inflasi harga berpotensi terjadi. Nah, ini yang dicatat oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Kenaikan harga pangan itu adalah impor gula, bawang merah, bawang bombay, yang kebetulan ini dibuka lagi sehingga turun lagi pada bulan Juni 2020. Memang secara umum kita masih boleh bernapas lah, karena data dari Menteri Pertanian sampai akhir Desember 2020 untuk beras itu masih ada stok 6,1 juta ton. Ini yang membuat kita semakin yakin jangan kemudian untuk mencegah supaya orang nggak panik buying beras. Ini nanti saya udah share ke materi, udah saya share ke Pak Surya, nanti tinggal di share dengan teman-teman semua data seperti ini. Bahkan bisa untuk carryover 2021. Tapi yang terjadi adalah ini akan terjadi defisit, ini sudah terjadi. Defisit stok pangan, stok bahan pokok pada April 2020. Untuk beras itu ada 7 provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Untuk jagung 11 provinsi, di Sumatera 3 provinsi, Jawa 3 provinsi, Kalimantan 2, Papua 2, dan Bali masuk mengalami kelangkaan jagung. Cabai besar itu ada 23 provinsi. Minyak goreng
Untungnya ini karena distribusi modern sehingga cukup surplus di semua provinsi. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, ini saya juga share datanya. Jadi kita lihat ke Sumatera Utara ya. Sumatera Utara itu yang mengalami shortage itu justru cabai rawit dan bawang putih karena kalau beras, jagung dan sebagainya sepertinya masih aman. Tetapi kayaknya di mikro supaya namanya nggak dipantau oleh teman-teman daerah ini. Kemudian kalau Jawa Timur itu mana Jawa Timur? Jawa Timur di bawah itu nomor 15, itu shortage-nya hanya di bawang merah, kemudian bawang putih dengan gula pasir. Nah ini yang barangkali bisa dilihat supaya nanti kita bisa mengantisipasi di mana yang itu akan mengalami kekurangan. Ini yang lain-lain ada Nusa Tenggara, tadi di Mamasa tadi ya, Toraja dari Sulawesi Tengah tadi ya. Sulawesi Tengah itu yang shortage itu adalah cabai besar, kemudian bawang putih dan gula pasir sama dengan Jawa Timur ini. Ini data yang menunjukkan bahwa untuk beras masih aman, minyak goreng aman, yang nggak aman gula, jagung, dan bawang merah. Jadi mungkin dengan demikian salah satu kampanye kita adalah bagaimana agar kita tidak makan gula berlebihan, nanti berbahaya bisa diabetes. Saya ini komorbid Bapak Ibu, jadi saya nggak bisa kemana-mana karena komorbid dilarang pergi, karena komorbid saya diabetes, dan kalau diabetes kena COVID itu kata teman-teman medis wassalam, karena obat untuk COVID itu langsung meningkatkan gula darah. Sama dengan teman-teman yang punya darah tinggi, nggak boleh kena komorbid, nggak boleh kena COVID. Begitu kena COVID, itu obatnya langsung membawa tensi Bapak Ibu naik, dan itu nggak terbendung. Ini negara-negara lain, di Selandia Baru itu yang namanya petani dapat insentif. Jadi mereka yang tetap bertani, mereka diberi uang oleh pemerintah, agar mereka terus bertani. Sama juga di Thailand. Jadi petani-petani yang terus bertani dikasih uang sampai ini 5 miliar US dollar. Nah, di China, nah ini saya sangat salut dengan Pendeta Rosmali ya. Untuk nanti kita ada beberapa solusi untuk kasus di Karun nanti. China itu digital platformnya masuk ke pertanian sehingga antara seller buyer ketemu. Dengan demikian terjadi yang namanya itu tim penumpukan tidak ada lagi. Karena sudah pasti siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, nanti ini berkait dengan kasus yang dialami oleh Bapak Pendeta yang di Surabaya tadi, Jawa Timur tadi, masalah mutu. Jadi dengan demikian terkait dengan pelatihan masalah yang namanya kewirausahaan. Bapak Ibu, ini betul-betul bikin stres kita. Saya bekerja barangkali sudah di 32 provinsi, termasuk namanya mengembangkan pelaku usaha kecil untuk sektor pertanian, kemudian perkebunan rakyat, dan pertanian untuk perikanan. Dan ketika saya masuk, betul-betul stres. Kenapa stres? Saya kalau boleh katakan dengan bahasa saya tegas, pemerintah kita nggak kerja, nggak mau kerja. Maunya cuma bagi duit doang. Setelah itu dianggap udah kerja. Aduh, saya dari ujung yang namanya Aceh sampai Alor. Saya belum masuk Papua. Papua saya nggak berani. Itu kita baru tahu yang namanya masyarakat di level bawah tidak pernah diajari manajemen. Ngeri Bapak Ibu. Oke, saya ajar manajemen ya. Ada seorang antropolog dari Prancis namanya sebentar, saya nggak lupa. Di abad 17 ini. Saya lupa, nanti kalau ingat saya sebutkan namanya. Jadi pada abad 17, antropolog ini pergi ke Amerika Serikat. Dan dia menemukan bahwa bangsa yang akan maju di dunia dan nggak bisa dikalahkan adalah Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat, masyarakatnya mempunyai budaya berasosiasi. Hari ini namanya budaya berorganisasi. Tepatnya budaya manajemen. Hanya dengan manajemenlah kita bisa memajukan suatu komunitas atau kelompok atau organisasi. Guru besar manajemen Peter Drucker, dia mengatakan dengan sangat tegas, management and management alone that can create value and therefore prosperity. Jadi manajemen itu intinya adalah satu, disiplin untuk mengelola bisnis. Kedua, inovasi. Yang ketiga, pemasaran. Hanya itu saja. Disiplin mengelola bisnis artinya adalah kalau memang produknya adalah A, maka buatlah produk A itu sesuai dengan kualitas produk A itu. Volume juga sama. Waktunya panen juga sama. Dan tentunya waktu delivery juga sama. Kita sekarang mengenal dengan istilahnya dari namanya proses jual namanya quality control. Ya. Makasih. Yang kedua adalah yang namanya inovasi. Jadi menemukan hal-hal yang baru yang membuat yang namanya nilai pertanian naik. Pada waktu saya di Alor itu yang namanya asam Jawa itu harganya nggak ada harganya. Betul-betul hancur itu kalau nggak cuma berapa 50 per kilo diborong semuanya bawa ke Surabaya, akhirnya Surabaya harganya 5 ribuan, di Alor
Rp50.000. Padahal di Surabaya itu 5.000 sampai 10.000 dan itu harganya terus naik karena asam, namanya asam Jawa namanya, padahal asalnya Alor itu. Bagus di sana. Nah, kemudian kita mengajari masyarakat di Alor untuk memisahkan antara kulitnya dengan dagingnya dengan kelungsunya, bijinya. Ketika kita pisahkan langsung naik jadi 150. Jadi nggak usah kemana-mana sudah naik di situ. Kemudian yang namanya kenari, kemiri. Kita ajarkan untuk, jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata manajemen nggak pernah diajarkan. Dan kemudian setelah manajemen pemasaran. Saya masuk di kawasan di Probolinggo, di Probolinggo itu. Maaf dok, ini kok anunya freeze ya dok, PowerPoint-nya ya? Ya, masih berhenti. Oh ya, sorry ya. Baik. Yes, yes. Baik, kalau di Probolinggo kita masuk ke marketingnya. Nanti kita memberikan masukan bagaimana marketing untuk supaya nanti bisa dipakai oleh teman-teman di lapangan. Ini program Kementan sudah ada, tapi ya begitulah, kementerian itu kadang-kadang programnya bagus tapi nggak mau ada eksekusi karena terusnya nggak ada yang mau kerja. Sampai saya kadang-kadang dibilang teman-teman, Bapak itu rewel sekali. Ya rewel karena you don't do anything at field kill. Mereka hanya membuat program-program nyuruh orang lain kerja, cari relawan dan seterusnya. Ada namanya program namanya P2L, Pertanian Keluarga dan Pekarangan Pangan Lestari. Ada Pasar Mitra Tani, tapi terbukti di Karu aja nggak tersentuh gitu loh. Terus buat apa kan jari tangan-tangannya Menteri Pertanian sampai di seluruh Indonesia. Dan ini baru dipamerkan saja. Jadi terus sering kali Pak Jokowi itu stres gitu loh. Stresnya apa? Bapak itu nyuruh menteri, menterinya cuman ya show saja gitu, tapi di lapangan nggak kerja. Ketiga, nanti rencana ada relaksasi utang-utang untuk pertanian. Belum jalan juga. Bantuan subsidi pengangkutan pangan dari daerah surplus ke minus. Enggak jalan juga. Jadi, ini di atas kertas yang masih belum jalan. Dan ini saya sangat bisa memahami kenapa teman-teman di lapangan merasa galau gitu. Dan memang kita harus, ini PBB pun, nah Bapak Ibu semuanya, kalau nanti kita perlu justifikasi internasional, gunakan kutipan-kutipan internasional. Jadi PBB memberikan pernyataan bersama tentang ketahanan pangan. Yang nomor 1, ada 8, nomor 1 aja, pangan sehat. Jadi semua negara itu di era COVID-19 wajib kudu memastikan rantai suplai pangan terus bergerak. Jadi ini justifikasi untuk menyuruh Indonesia karena udah ada kesepakatan dunia. Kedua, kepastian bahwa pendapatan dan mata pencarian mereka yang bergantung pada pertanian harus dilindungi. Yang ketiga, skema perlindungan sosial dan program di tingkat masyarakat harus membantu memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, pesan harus jelas dikomunikasikan pentingnya asupan makanan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini kutipan di level internasional yang dapat dikutip untuk ikut mempressure kita punya pemerintah. Karena pemerintah kita seringkali double. Oh apa? Ini ditekan semua kepala negara loh ini. Pak Jokowi juga tekan ini juga. Jadi kalau sampai ada menteri pejabat nggak kerja, boleh dimarahi karena ada kesepakatan ini. Dan ini pernyataan dari menteri-menteri Menko Perekonomian bilang, ada harus ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ini aspek yang sifatnya sangat teknis. Dan kemudian Bapak Ibu ke kita ini, jadi untuk gereja barangkali apa yang dikerjakan oleh kita, menjaga masyarakat. Pertama, nggak panik buying, terutama untuk barang-barang yang itu simpan pendek atau perishables, karena kalau disimpan terlalu pendek nanti malah busuk atau rugi. Yang kedua, ini barangkali kalau di gereja kita bisa menggunakan cerita di mana di Alkitab yang di kalau nggak salah zaman Israel ya. Ketika orang suruh ngambil secukupnya, begitu dia ngambil nggak secukupnya, besoknya busuk di keluar ulat-ulatnya. Jadi kalau barangkali kalau di gereja kita bisa memberikan message ini kepada teman-teman karena ini relevan supaya kita mempunyai anggota jemaat tidak menjadi orang-orang yang serakah gitu, mengambil yang berlebihan atau melebihi dari yang seharusnya. Dan ini barangkali akan memberikan gempa kepada lingkungan kita karena lingkungan kita akan ikut-ikut untuk tidak serakah melakukan panic buying. Yang ketiga, beli hasil petani lokal. Nah, Bapak Ibu nanti saya berikan contoh di Gunung Kidul nanti. Yang ketiga adalah pemberian bantuan pangan kepada yang membutuhkan. Ini yang beredar di gagasan yang beredar di teman-teman di para pakar dan praktisi dan pelaksananya. Jadi kalau boleh, ini ada beberapa list agenda gereja kita. Kalau boleh kita cluster jadi namanya kontribusi keimanan dan keamanan. Kalau di klaster keimanan, saya kira sudah tepat kalau kita memberikan message bahwa
kehadiran gereja sama dengan kehadiran Kristus, memberi makan rohani dan jasmani. Karena Tuhan juga ingin kita hidup semua, memberikan karya nyata di dunia. Karena kalau udah mati semua kan nggak ada karya nyata. Kalau udah di sorga, karena kan Tuhan kerja semuanya, kita nggak ada kerja lagi. Kerja kita kan di dunia. Kedua, kondisi COVID-19 boleh jadi kita jadikan sebagai pengulangan, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 2.000, 5.000 saya barangkali karena saya bukan orang yang bagus di keimanan, jadi mungkin saya selalu salah karena mungkin 5.000 betul. Jadi dengan 5 ketel roti dan 2 ekor ikan, artinya kita bisa membuat eksperimen dengan segala kekurangannya kita bisa mencukupkan. Yang ketiga adalah pandemi COVID memberikan alarm pada kita gereja untuk menjadikannya jadi agenda baru. Karena Bapak Ibu semuanya, kemungkinan COVID akan berkelanjutan. Dan ini sangat mengerikan karena kalau orang jadi lapar maka dia akan menjadi ngawur dia. Dan keempat, nampaknya yang diberikan oleh Bu Pendeta Rosmalia dengan Pak Pendeta dari Jawa Timur tadi luar biasa. Kita melakukan yang namanya komunitas ketahanan pangan gereja. Ini yang namanya The Living Mardiko. Betul-betul living karena jalan di tengah masyarakat day by day berpola marturia, diakonia atau kononi. Ketiga-tiganya jalan bersamaan. Dan untuk generasi milenial, ini sudah dikerjakan di tempatnya Pendeta Rosmalia. Saya kira perlu mengembangkan gagasan berbasis digital untuk komunitas lokal, untuk jaga supply chain, minimal pakai WA atau aplikasi yang simple. Sekarang kami baru saja di tim Satgas kami bikin aplikasi. Ternyata bikin aplikasi itu sangat mudah, asal jangan ribet-ribet aja. Kalau perlu nggak usah animasi, nggak usah. Cukup yang namanya basic saja. Dengan demikian nggak perlu bandwidth yang gede. Nah, yang pasti adalah pembeli dengan penjual ketemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barangkali ini kalau boleh kita bersama-sama semua gereja di Indonesia, kita mendeklar diam-diam lah kalau perlu. Gereja sebagai pusat gagasan, ingat loh, pusat gagasan ketahanan pangan Indonesia. Sehingga semua warga gereja menjadi lilin-lilin yang nyala di mana-mana. Kenapa? Pusatnya dari gereja. Saya kira sangat sepakat, gereja nggak usah berbisnis, tapi biarkan semua warga gereja berbisnis dengan cara seperti ini, sharing ekonomi. Bapak Ibu, ini akan menjadi hal yang unik barangkali. Sehingga majelis-majelis, pekerja-pekerja gereja, pendeta-pendeta, berpikir gimana ya? Jadi kita tidak lagi habis waktu ngurusin administrasi. Dengan demikian kita lebih tertantang hal-hal yang baru. Dan kalau perlu, kita umumkan, oh ide ini dari majelis mana, dari pendeta mana. Warga gereja pun kalau perlu disuruh, semua warga gereja diminta mengirimkan ide ke websitenya gereja, ke WA group, kemudian dibikin database. Dengan demikian, paling tidak kita punya bank data gagasan ketahanan pangan sampai yang paling mikro. Hari ini bersama dengan teman-teman di kami punya yayasan tadi lembaga Nawacita tadi, kami mengembangkan yang namanya itu larva lalat. Larva lalat yang itu ternyata dimakan di Jepang. Dan sekarang kita lagi eksperimen dan kita bukannya di Indonesia nanti kalau orang Indonesia belum bisa makan larva lalat, kita akan ekspor ke Jepang nanti pertama-tama. Kemudian kita sedang persiapkan juga dengan teman-teman di lapangan di Jawa Tengah ini masalah kambing. Kemudian juga yang namanya itu saya lupa namanya, tanaman yang itu buat itu loh untuk orang diabetes itu. Nah, yang ketujuh adalah kita memastikan bahwa kita jadi gereja yang hidup, memberi makan lingkungannya baik rohani, jasmani, dan keilmuan. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini yang penting disampaikan Pendeta Semula tadi. Bagaimana kita meminta para anggota gereja kita yang sekolahnya manajemen, yang kerja di perusahaan-perusahaan yang kerja manajemen, mereka kita minta menjadi pelatih manajemen di masyarakat. Gimana sih manajemen itu? Setidaknya ada 4 hal. 1, bagaimana manajemen usahanya, produknya gimana bermutu, dijaga volumenya, delivernya pas. Kedua, pencatatan. Harus dicatat. Masyarakat kita tuh malas nyatat, semuanya diingat-ingat. Dan akhirnya lupa semuanya. Mencatat jumlah produksinya, dicatat saja. Karena kita bukan masyarakat yang suka mencatat. Kita masyarakat yang suka mengingat-ingat. Yang ketiga, catat keuangannya.
keluar masuknya. Kita ikuti teman-teman yang saya sangat mencermati teman-teman yang saudara kita yang itu etnis Tionghoa yang itu mereka aduh betul-betul disiplin mencatat keuangan. Saya bahkan belajar dari orang namanya Tan Ri Apeng, Menteri BUMN Komut Pertamina, dirutnya Bakri. Dia itu membuat catatan keuangan day by day. Dicatat betul. Dia bilang, ini adalah pertanggungjawaban saya kepada diri saya sendiri. Nah, nanti kalau gitu, kalau mencatat uang bukan karena mau akunting, tapi pertanggungjawaban pada dirinya sendiri. Yang keempat adalah bagaimana terus mampu berinovasi dan memasarkan apa yang dipunyai dengan semakin meningkat. Nah, itu tadi berhubungan dengan keimanan. Keamanan. Pertama pasti jangan panik buying. Ini perlu ditanamkan supaya karena warga gereja kadang-kadang warga gereja teman-teman kita yang Kristen ini kadang-kadang nggak beda dengan yang lain. Begitu ada isu apa itu langsung ikut panik buying, bikin semuanya makin ras. Yang jadi isu kan kita kan orang Kristen banyak yang kaya kan, begitu ras jadi masalah ini. Jadi kalau nggak kaya ngerasa sedikit, kalau kaya rasanya banyak ini. Jangan sampai kita jadi bagian dari ras panik buying tadi. Yang kedua, ini yang agak unik, level paling mikro, menjaga pola makan setiap keluarga Kristen. Agar kalau makan itu yang sehat dan cukup. Sehingga ini justru bagian dari orang Jawa bilang tirakat. Hidup sesederhana mungkin dan justru sehat. Karena biasanya mungkin makannya pakai daging melulu, sekarang mulai makan pakai sayur, jumlahnya dikurangi juga. Ini adalah bagian di mana kita belajar untuk hidup sehat. Ini yang paling mikro. Komunitas. Gerakan cukup pangan. Jadi beberapa tempat di Jawa Tengah kami sarankan agar yang namanya komunitas-komunitas itu yang punya duit menyewa pekarangan desa untuk ditanami yang namanya palawija, yaitu jagung. Kalau jagung nggak susah. Jadi ketela pohon sama ketela rambat. Kalau sudah panen dibagi saja, nggak perlu diperdagangkan. Dan nanti kita kembangkan metodenya. Metodenya adalah model filantrop. Nanti untuk Pendeta Rosmalia nanti kita mengembangkan investasi filantrop atau istilahnya adalah angel investors. Kemudian untuk bisnis, memperkuat pasokan manajemen pasokan di tingkat petani dan bantu dengan platform digital. Nah, untuk pasokan ini yang paling penting adalah bagaimana antara dari lokasi ke pasar tadi. Ini saya nggak tahu bisa dilaksanakan apa tidak, karena pada saya di Papua, di Timika itu yang terjadi adalah ibu-ibu di Papua, mereka panen sayur-sayurnya jam 3 atau 4 pagi, waktu gelap itu. Dan kemudian mereka perlu waktu sampai 6 jam sampai ke kota. Jadi habis panen mereka jam 4, sampai di kota jam 10. Waktu di kota sayurnya sudah layu semua, hancur harganya. Nah, setelah saya turun dalam seperti itu, saya minta kepada yang namanya waktu itu Bupati Papua ya. Udah Pak, karena lokasinya begitu jauh. Dulu mereka beli yang itu kayak Toyota, kayak mobil bak gitu. Jangan Pak, beli truk saja. Jadi kalau perlu, kondisi seperti ini, barangkali kita bisa bergotong royong, carilah yang namanya itu crowdfunding. Crowdfunding itu ada crowdsourcing. Crowdfunding, di mana saudara perlu truk. Truknya itu diberi dengan gratis, tapi nanti cuma bayar yang namanya sopirnya aja. Tapi truk itu mengambil dari desa ke kota. Jadi dibawa oleh yang namanya armada tadi. Bahkan kalau perlu ini jadi bisnis baru atau orang mau ke situ, tapi yang penting ada yang namanya crowdfunding untuk pengadaan alat transportasi tadi. Kemudian ini yang sedang kami perjuangkan juga agar pemerintah pada kondisi krisis ini pemerintah kadang-kadang kan mikirnya pengusaha besar saja. Teman-teman semuanya saya tuh ngomel sama pemerintah teman di ekonomi karena kita tuh menghabiskan uang kira-kira 250 triliun untuk mereka perbankan. Bank-bank ini banyak dari pengusahanya nggak bisa nyicil utang. Bukan ditutup utangnya, tapi bunga dari pengusaha tadi yang gede-gede tadi dibayar pemerintah 200-an triliun loh. Ini yang saya minta kepada pemerintah, tolong dong yang namanya petani itu yang tetap bertani, baik bertani dalam arti dia sawah atau palawija, agar yang namanya mereka dibebaskan PBB-nya. Kenapa? Memang ini nggak ada lagi cara untuk membantu mereka. Dengan demikian yang terjadi adalah jumlah pendapatan PBB setiap daerah itu dikonversi dengan transfer dari pusat dan sangat mungkin duitnya ada. Terus ya kalau mungkin ada subsidi bunga usaha pertanian lah. Tapi yang baku adalah yang namanya PBB dihapuskan. Kemudian pemerintah perlu yang namanya itu yang ketujuh adalah intelektual temukan ilmu baru, influencer pikirkan.
Nah, saya hendak memberikan beberapa masukan barangkali buat teman-teman di dua tadi. Di Jawa Timur luar biasa. Mohon berkenan diberikan yang namanya, saya udah buka ini websitenya ini, Ijol ini ya, udah jalan ada websitenya juga. Kalau boleh teman-teman semuanya saya diberikan semacam rekap lah, nanti mungkin boleh siapkan ke Pak Surya. Rekapnya bagaimana, what's your problem, bagaimana growth-nya, nanti kita bantu carikan solusi di sini karena kita juga punya jaringan cukup lumayan bagus. Nah, ijol farming, kemudian ijol market. Jadi memang jadi problem adalah tidak ada mental entrepreneur dan profesional. Teman-teman, ini terus sangat berat sekali. Sehingga kalau boleh, begini teman-teman, caranya begini. Jangan melakukan pelatihan di desa itu, karena ada COVID. Pada waktu saya membina desa-desa di kawasan Probolinggo, maka nomor satu saya pertama, karena waktu itu kita masih bisa turun ke lapangan. Maka pertama-tama, kita turun ke desa, kemudian di desa kita mencari yang namanya itu anak desa yang sekolah ekonomi. Dia yang kita latih untuk ngerti ekonomi. Jadi langsung transfer on hold kepada anak-anak desa itu. Nah, kemudian setelah itu mereka kita pantau. Jadi kayak membantu desa lah. Nah, mereka nanti dapat fee dari masalah itu. Nah, untuk juga mereka ngurusin marketingnya. Jadi yang ngurus marketing satu pintu. Anak yang kita sewa tadi. Kalau toh ada yang namanya itu BUMDes, gunakan juga nggak apa. Tapi menurut saya kalau ada anak-anaknya, anak-anak aja lah. Jangan BUMDes, karena BUMDes itu seringkali juga ada yang nakal-nakal lah gitu. Nah, untuk yang namanya untuk di Ibu Pendeta Rosmalia tadi, Ibu ini luar biasa Ibu. Jadi begini, pertama-tama Ibu tinggal naik stepnya adalah begini. Ibu tinggal mencari investor. Tapi begini caranya Bu. Kalau cari investor, kembangkan yang namanya itu philanthropic investor. Jadi begini, diumumkan saja bahwa yang namanya gereja, terutama gereja ya pakai nama gereja apa? Bahwa komunitas yang dibina oleh gereja hendak mengembangkan kondisi seperti ini model manajemennya. Nanti kalau perlu kita bantu menyiapkan model manajemennya, proposalnya. Untuk itu mencari yang namanya philanthropic investor, di mana investasinya itu diberikan kepada sebuah namanya, sekarang namanya SWF lah, kerennya. Sovereign Wealth Fund. Jadi dana kesejahteraan gitulah kira-kira gitu. Nah, dana itu dimasukkan dalam sebuah kantong tadi, tetapi ada ketentuan bahwa si investor tidak meminta kembali uangnya. Nah, bayangkan kalau kita minta satu orang itu taruh 1 juta aja. Kalau yang ikut itu ada orang 100, paling tidak ada 100 juta. Lumayan itu. Dan itu mereka boleh mendapatkan terus. Tetapi mereka mendapatkan kepastian bahwa mereka tahu perkembangannya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu ini banyak orang sekali. Apabila next level, apabila yang namanya proses ini naik sehingga yang namanya nilai bisnis di kawasan tadi bisa di leverage, maka yang terjadi adalah kita bisa mengkapling tadi, namanya istilahnya kalau di namanya itu adalah dimonetize. Katakanlah satu desa itu kan ada 25 desa kan, 29 desa kan. Satu desa itu bisa menghasilkan kapitalisasi senilai 1 miliar. Maka 1 miliar ini bisa istilahnya diagunkan dulu untuk dijual sehingga orang itu mendapatkan transfer 1 miliar dulu sebelum dia transfer ini. Ini kalau di Amerika Serikat namanya itu, aduh saya lupa namanya. Bukan pasar ijon, tapi semacam itu. Itu namanya mekanisme bisnisnya ada itu. Tapi yang penting mulai dari yang namanya philanthropic investor dulu. Dengan demikian, ini juga kami lakukan di daerah Purwodadi di Jawa Tengah, Purworejo. Di Purworejo itu kami menyewa tanahnya milik desa, kemudian kita buat yang namanya itu klaster-klaster kambing, dan kemudian petaninya itu yang kita kasih pinjaman kambing, mereka mengelola kambing, dan itu kambing mereka ikut jual. Jadi mereka nggak ada modal sama sekali. Dan ketika sudah masuk dalam skala bisnis tertentu, maka kita jual pada investor. You berapa sekian juta untuk dalam satu kandang kambing. Nah, itu ada teman kita yang orang akunting mengatur sehingga injeksi modal ke jalan terus. Dan akhirnya ini rencananya bahkan kandang kambingnya akan ekspansi ke desa lain. Dengan demikian, saya sangat sepakat. Kita harus melawan kapitalisme dengan cara kapitalisme. Apa kapitalisme? Modal kuat. Selama modal nggak kuat, berat. Nah, modal kuat dengan caranya apa? Ya kolaborasi. Itu kooperasinya kooperasi kapitalisme, tapi isinya kooperasi. Nah, dengan demikian pertama adalah untuk permodalan cari yang namanya modal filantrop tadi. Nah, di mana modal filantrop, Bapak Ibu?
nggak jauh-jauh lah. Saya pernah ikut mengembangkan yang namanya Pak Emil Salim punya itu yang di Padang itu, dana untuk orang Padang. Jadi orang-orang Padang di perantauan tuh diminta untuk membuat yang namanya kayak SWF gitu. Nah barangkali nggak jauh-jauh. Oh, orang-orang Batak di Jakarta tuh kaya raya. Itu adalah sumber juga untuk menggerakkan itu. Bukan Batak aja. Bahkan saya pribadi, program seperti ini akan menarik. Jadi apabila nanti saya kira ya kalau saya kira kita bisa kembangkan di teman-teman. Mardiko juga akan saya ajak. Apabila ada sebuah program seperti yang jelas itu, maka akan mudah dicarikan yang namanya philanthropic investors-nya. Nah, kemudian isu masalah ini beras. Untuk beras ini, kalau boleh saya ceritakan ceritanya Pak Hasto ini. Jadi ada orang namanya Dr. Hasto. Dia itu adalah bupati di daerah namanya West Proch. West Proch itu Kulon Progo itu, West itu Kulon atau Timur, Progo itu Progo, jadi Jawa Tengah di Yogyakarta. Jadi Pak Hasto ini pada waktu jadi bupati di Yogyakarta, bupati di Kulon Progo, itu dia temukan yang namanya petani begitu panen hancur itu berasnya itu. Kenapa? Ya habis seperti itu. Untuk itu Pak Hasto kemudian membeli padi petani untuk dibagi-bagikan kepada PNS sebagai beras jatah. Nah, saya lagi mikir apa yang bisa kerjakan di kawasan ini. Mungkin juga, tapi ini agak berat ini. Saya nggak tahu siapa bupati di Karu sana, tapi kalau boleh saya diberikan kontaknya, saya akan berikan teorinya Pak Hasto supaya yang terjadi adalah kita tidak pernah mengalami defisit beras karena kita bisa yang namanya itu barter beras dengan kawasan lain. 3T, oh Ibu sangat luar biasa Ibu Pendeta. Saya ingin tahu kalau nanti saya diberikan gambarnya, karena nanti ini kan kalau boleh kan kita leverage ini ya. Kita leverage artinya bukan kemudian diambil alih, tapi kalau belum dikuatkan dan kemudian kita bisa jadikan yang namanya komunitas, nggak usah dagang se-Indonesia deh, komunitas dagang Sumatera Utara. Nah ini menjadi kuat dan ketika jadi komunitas dagang, kebetulan kita punya teman-teman itu ada di, kita punya yang namanya itu komunitas koperasi dan itu punya akses dengan menteri koperasi. Ini kalau boleh kita jadikan percobaan untuk di kawasan itu sehingga dana-dana yang nganggur yang nggak jelas itu kita bisa akseskan. Jadi dengan demikian untuk dua hal tadi, mohon barangkali bisa dibuatkan kayak apa yang write up sigalnya gitu, untuk kemudian kita bisa bantu bagaimana kita kembangkan. Karena kalau bisa ini menjadi produk nyata dari gereja untuk juga keimanan dan keamanan tadi. Jadi ini beberapa nanti Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan di teman-teman Jawa Tengah waktu itu di Cojudan. Jadi jemaat itu melakukan pengolahan bersama. Kemudian mereka mulai berlatih untuk ngolah makan bersama. Jadi kayak satu keluarga masak bagi keluarga lain dikirim pakai Gojeknya atau diantar pakai apa. Sehingga tidak semuanya keluarga itu masak. Dengan demikian biasanya kalau tiap hari masakan, bosan masakan. Jadi mungkin pindah masakan di mana. Jadi muter. Model seperti ini dikembangkan oleh India. India punya namanya semacam Gojek, bukan Gojek, tapi namanya kayak Gojek dapur lah gitu. Jadi satu orang yang punya dapur, dia masak dan ditawarkan kepada komunitasnya. Jadi mereka WA grup aja. Jadi misalnya hari ini saya memasak oseng-oseng pare. Siapa yang mau? Muter gitu aja. Dan itu harganya harga standar. Dengan demikian terjadi pergerakan ekonomi pada tingkat paling mikro di antara warga jemaat. Itu semacam ala GoFood antara warga jemaat lah kira-kira. Kemudian promosi lantai distribusi. Dan kelima adalah barangkali kita juga punya ide mengembangkan jenis makanan baru di era COVID ini, healthy food. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah dengan 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan di abad 21 inilah kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus datang itu sangat relevan karena filosofi berbaginya itu bukan semata-mata berbagi terus yang dibagi habis. Tapi setelah dibagi masih ada sisanya yang banyak lagi untuk dibagi lagi. Barangkali ini menjadi sebuah bagian dari pembelajaran teologi kita. Ternyata semakin dibagi semakin nggak habis. Biasanya kita belajar Islam setelah dibagi ya habis. Barangkali ini yang perlu karena gini, saya sering kali kalau melihat yang namanya khotbah di gereja tentang yang namanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, selalu hasilnya adalah jadi cukup ya. Kita nggak pernah ajar adalah semakin dibagi semakin dapat banyak. Jadi misalnya kalau yang namanya Gojek itu nggak banyak, nggak ada apa-apanya itu. Kalau yang namanya itu Facebook nggak banyak, nggak ada apa-apanya. Bahkan kalau yang namanya hujan nggak banyak, nggak ada hujan namanya. Sama seperti juga kalau kita makan nasi, kalau nggak banyak bukan nasi, namanya itu upo gitu, cuma satu butir aja.
Jadi Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan dan kami cintai dalam Tuhan Yesus, saya kira itu yang boleh kami bagi dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Semoga Tuhan menolong kita setiap saat. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Pendeta Surya. Iya, terima kasih Pak Rian untuk materi yang telah disampaikan. Ya, saya pribadi ketika menyimak materi tersebut merasa sungguh sangat terberkati, sehingga ya harus diakui memang bahwa selama ini di kalangan masyarakat terjadi kebingungan, kegamangan, dan biasanya kalau orang Indonesia bingung, gamang, itu cari kesalahan. Siapa yang bisa disalahkan begitu. Dan memang paling mudah dalam menyalahkan pemerintah. Tetapi dengan penjelasan dari Dr. Rian, kita mendapat informasi bahwa ya memang ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan, tetapi ya memang keterbatasan kita semua, bahwa teman-teman di dalam pemerintahan sendiri pun tidak memiliki ilmu yang cukup di dalam mencoba untuk mengatasi pandemi yang bisa menjalar, bisa merembet pada krisis-krisis yang lain, dan akibatnya bisa mengancam krisis pangan di Indonesia ini. Ya, terima kasih Dr. Rian untuk materi yang telah disampaikan.